Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan tata krama siswa. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat-Nya kita masih diberi kehidupan, kebahagiaan baik lahir maupun batin, sehingga kita dapat melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan tata krama siswa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya anak-anak, kita mulai dengan materi tata krama. Sebelumnya perlu Bapak sampaikan apa sesungguhnya tata krama tersebut. Tata itu supaya kita jelas, tata itu aturan, krama itu adalah perilaku. Bagaimana perilaku kita diatur di sekolah supaya kita dapat bergaul, berteman dengan baik dengan kawan-kawan kita yang baru kita kenal. Tata krama itu dasarnya adalah satu, anak-anak harus bisa melakukan sesuatu atau perilaku di sekolah dengan dasar anti kekerasan, yang artinya anti kekerasan itu tidak melakukan kekerasan-kekerasan yang berarti terhadap teman-teman kita, seperti misalnya pelecehan terhadap teman, perpeloncoan terhadap teman, begitu pula perundungan dan pemerasan. Itu yang seharusnya mendasari tata krama tersebut, karena kesemuanya itu baik pemerasan, pelecehan, perundungan, peloncoan itu tidak dibenarkan. Memang dulu sebelum istilah pengenalan lingkungan, dulu memang kita mengenal perpeloncoan. Ini adalah merupakan perubahan untuk perilaku yang terlalu keras. Maka dari itu diganti dengan pengenalan lingkungan, dan sebelumnya itu adalah ada orientasi pengenalan lingkungan. Itu. Maka dari itu anti kekerasan itu merupakan dasar daripada tata krama. Kemudian di samping anti kekerasan yang harus anak-anak perhatikan, sebagaimana kita supaya bisa berteman, berkawan dengan teman-teman yang baru anak-anak kenal. Disinilah kesempatannya anak-anak memperkenalkan diri untuk bergaul selanjutnya dalam perilaku sosial. Kemudian anti kekerasan tersebut ini memang tidak dibenarkan adanya. Bagaimana kita dalam satu sekolah supaya kita tetap nyaman, tentram, dan dapat melakukan sesuatu itu dengan aman. Kepada anak-anak yang berbahagia, selanjutnya selain anti kekerasan, ada yang mendasari adalah menyuarakan kebenaran. Kita sesama atau di sekolah, sesama teman, harus bisa menyuarakan kebenaran. Apa yang benar itu yang dikatakan. Kebenaran itu penting sekali dalam bertata krama. Jadi mengatakan apa adanya, tidak kita mengada-ada.
Apalagi nanti timbul pertanyaan, ada apa dengan dia? Itu. Maka dari itu kita selalu harus berbicara atau menyuarakan apa adanya. Bukan menyuarakan ada apa. Atau tidak juga mengada-ada. Itu yang harus kita lakukan. Karena menyampaikan kebenaran itu adalah penting sekali supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Maka itu jangan kita melakukan sesuatu dengan mengatakan yang tidak benar. Ya, anak-anak yang berbahagia, pada pagi hari ini selain anti kekerasan, kemudian menyuarakan kebenaran, yang ketiga ada dasar yang lain, yaitu mengendalikan diri. Pengendalian diri ini sangat perlu sekali dalam tata krama. Kita harus bisa mengendalikan diri supaya kita tidak melakukan sesuatu tanpa menyalahkan sesuatu yang lain. Maka dari itu, mengendalikan diri itu sangat penting di dalam tata krama. Kemudian ya, yang keempat itu ada kita harus bersikap jujur. Ya. Bersikap jujur ini adalah penting sekali di dalam bertata krama. Jujur yang berarti kita mengatakan apa adanya, apa yang sesungguhnya perlu dikatakan. Maka dari itu, dalam ungkapan-ungkapan kita dapat petik, dapat kita katakan, kita harus selalu mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang sesungguhnya kita lakukan secara jujur. Jadi tidak mengada-ada. Kemudian kita harus bersikap murah hati. Ya, anak-anak yang berbahagia, kemudian telah Pak sampaikan mengenai tata krama itu adalah satu dasarnya anti kekerasan. Yang kedua itu adalah menyuarakan kebenaran. Yang ketiga adalah mengendalikan diri. Berikut perlu juga Pak sampaikan kepada anak-anak sehubungan dengan tata krama sekolah. Sikap jujur itu amat penting. Jadi kejujuran itu memegang peran penting di dalam bertata krama. Berarti kita harus bisa mengatakan apa adanya, menyangkut kejujuran kita. Di samping kejujuran, kita harus juga punya sikap yang murah hati terhadap teman, supaya kita disenangi, disegani oleh teman-teman kita yang lain. Ya, dari kelimanya ini, dasar atau panduan daripada aturan perilaku sosial yang kita harus pegang dalam bertata krama. Di sekolah itu sudah kita buat mutu, yaitu tata titi sadu gunawan, yang artinya tata itu juga aturan, ya, tata titi aturan beretika, gitu. Yang kedua itu bermoral dan berpengetahuan.
Ini menjadi dasar sekolah kita di Ganesha dalam kaitannya tata krama. Jadi masalah mutu sudah itu dipasang di mana-mana di dinding sekolah kita. Sana sudah terpampang tulisan yang besar yang berisikan Tato Titi Sadu Gunaman, yang artinya kita masuk ke Ganesha itu harus beretika. Nanti setelah tamatnya itu jadi siswa yang beretika. Kemudian kita harus di samping etika, kita harus punya moral yang baik di dalam melaksanakan tata krama di sekolah. Setelah itu baru selain etika, moral, berpengetahuan. Berarti tiganya ini adalah dasar sekolah kita. Jadi anak yang tamat itu nanti beretika, bermoral, dan berpengetahuan. Maka dari itu, kalau dikaitkan dengan kurikulum sehubungan dengan tata krama itu, pelajaran kita itu sudah berkaitan. Pertama, diberikan materi pengetahuan, apakah itu matematika, bahasa Inggris, dan sebagainya, IPA itu. Kemudian diberikan pelajaran kesenian dan diberikan pelajaran olahraga. Ini sudah berkaitan. Maka dari itu nanti tamat SMP Ganesha dengan pengetahuan hidup kita akan menjadi mudah. Dengan diberikan kesenian, hidup kita akan menjadi indah. Dengan agama, hidup kita akan menjadi terbina dan terarah. Itulah yang perlu sampaikan sehubungan dengan tata krama sekolah. Nah, demikianlah karena waktunya sudah habis. Ya, itulah yang dapat Bapak berikan kepada anak-anak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini ada manfaatnya di dalam pergaulan sehari-hari, sehingga anak-anak bisa bertata krama sesuai dengan mutu, beretika, bermoral, dan berpengetahuan. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hai, selamat datang kembali pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Ganesha Denpasar. Semoga kalian masih semangat untuk mengikuti kegiatan berikut ini. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai pengenalan ekstrakurikuler yang ada di SMP Ganesha Denpasar tahun ajaran 2020-2021. Ada berbagai macam jenis ekstrakurikuler yang bisa kalian ikuti nantinya. Tapi untuk saat ini, karena situasi dan kondisi belum memungkinkan, maka kegiatan ekstrakurikuler masih ditiadakan. Semoga pandemi ini segera berlalu ya. Seperti pada gambar, kegiatan ekstrakurikuler ini ada di bidang akademik, olahraga, seni, maupun pengembangan diri. Dilihat dari pengertiannya, ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik di luar jam pelajaran dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik di bawah bimbingan guru dan pelatih ekstrakurikuler. Dari pengertian tersebut,
maka pemilihan ekstrakurikuler juga harus disesuaikan dengan minat dan bakat kalian. Jadi tidak ada istilah memilih ekstrakurikuler karena ikut-ikutan teman. Pemilihan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat akan mampu membuat kalian berprestasi di bidang tersebut. Kalau sudah berprestasi, tentu akan mampu membuat bangga orang tua dan sekolah kalian. Di SMP Ganesha Denpasar terdapat dua jenis ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Untuk ekstrakurikuler wajib, itu artinya adalah kegiatan ekstra tersebut wajib diikuti oleh siswa SMP Ganesha Denpasar. Untuk kelas 7, ekstra yang wajib diikuti itu adalah ekstra pramuka dan komputer. Sedangkan untuk kelas 8, ekstra yang wajib diikuti adalah ekstra komputer. Untuk ekstrakurikuler pilihan, itu artinya adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing. Pada setiap semester, peserta didik hanya bisa mengikuti 3 kegiatan ekstrakurikuler saja. Itu sudah termasuk ekstra wajib yang harus kalian ikuti. Ya, ini bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu beberapa ekstrakurikuler yang bisa kalian ikuti selama bersekolah di SMP Ganesha Denpasar. Yang pertama adalah ekstra pramuka. Untuk kalian yang senang dengan kegiatan di alam dan ingin lebih mandiri, cocok untuk mengikuti ekstrakurikuler ini, karena akan mampu mengembangkan jiwa kepemimpinan kalian nantinya. Yang kedua adalah ekstra komputer. Ekstra komputer merupakan salah satu ekstra wajib yang harus diikuti siswa kelas 7 dan kelas 8. Hal ini karena di dalam ekstra komputer kalian akan diberikan pelatihan mengenai bagaimana menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel maupun Microsoft PowerPoint. Ekstrakurikuler ketiga itu adalah pasukan pengibar bendera. Ekstrakurikuler Paskibra ini cocok untuk kalian yang memiliki cita-cita ingin menjadi polisi ataupun tentara dan ingin melatih kemampuan kalian dalam hal baris berbaris dan kepemimpinan. Jika kalian mengikuti ekstrakurikuler ini, kalian akan berkesempatan untuk menjadi pasukan pengibar bendera merah putih pada hari-hari besar nasional di SMP Ganesha Denpasar. Ekstrakurikuler berikutnya adalah sepak bola. Tentu ini tidak asing untuk kalian, terutama yang senang mengolah si kulit bundar, karena ini salah satu ekstra favorit yang diikuti oleh siswa SMP Ganesha. Kegiatan ekstrakurikuler sepak bola itu dilaksanakan di lapangan Arga Seka Pego. Ekstra berikutnya adalah ekstrakurikuler bola voli. Untuk kegiatan ekstrakurikuler bola voli ini dilaksanakan di lapangan SMP Ganesha Denpasar. Ekstra yang keenam adalah ekstrakurikuler basket. Kegiatan ekstrakurikuler basket dilaksanakan di lapangan basket SMP Ganesha Denpasar. Jadi kalian tidak usah jauh-jauh lagi untuk main basket, karena di sekolah kalian sudah disediakan lapangan basket. Ekstra ketujuh adalah ekstra bulu tangkis. Ekstra bulu tangkis termasuk salah satu ekstra yang populer di SMP Ganesha Denpasar. Untuk kegiatan ekstrakurikuler biasanya dilaksanakan di aula SMP 6 Denpasar.
Ekstra berikutnya adalah ekstra taekwondo. Taekwondo merupakan salah satu jenis bela diri yang diadakan ekstranya di SMP Ganesha Denpasar. Ekstra taekwondo sering menyumbangkan medali dalam Wali Kota Cup maupun Persenijar Kota Denpasar. Yang berikutnya adalah ekstra pencaksilat. Sebagai salah satu cabang seni bela diri, pencaksilat juga banyak diminati di SMP Ganesha Denpasar. Untuk kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat ini dilaksanakan di halaman SMP Ganesha Denpasar. Cabang bela diri berikutnya yang menjadi ekstrakurikuler di SMP Ganesha Denpasar adalah ekstra karate. Kegiatan ekstra karate dilaksanakan di aula SMP Ganesha Denpasar. Ekstra berikutnya ini untuk kalian yang senang dengan olahraga pikiran, olahraga otak. Ini cocok untuk mengikuti ekstrakurikuler catur. Jadi kegiatan ekstrakurikuler catur itu dilaksanakan di salah satu kelas di SMP Ganesha Denpasar. Yang berikutnya adalah PentaQ. Mungkin ini terdengar asing untuk kalian. PentaQ termasuk salah satu ekstrakurikuler baru yang coba dikembangkan di SMP Ganesha Denpasar. Untuk kegiatan ekstrakurikuler PentaQ dilaksanakan di halaman SMP Ganesha Denpasar. Yang berikutnya adalah ekstra atletik. Atletik menjadi salah satu cabang olahraga andalan dari SMP Ganesha Denpasar dalam mengikuti event Wali Kota Cup maupun Persenijar Kota Denpasar. Cabang atletik sering menyumbangkan medali dalam kegiatan event tersebut. Untuk kegiatan ekstrakurikuler atletik ini dilaksanakan di lapangan Arga Soka Pegok. Ekstra berikutnya adalah kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba atau disingkat dengan KSPAN. Ekstrakurikuler ini erat kaitannya dengan kegiatan penyuluhan di sekolah yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan mencegah penyebaran penyakit AIDS di kalangan remaja. Jadi kalau kalian care terhadap narkoba, terhadap HIV/AIDS, bisa ikut ekstra ini sehingga mampu melakukan penyuluhan ke teman-teman kalian nantinya untuk tidak menggunakan narkoba. Ekstra berikutnya adalah ekstra Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR. Ekstrakurikuler ini adalah ekstrakurikuler yang berkaitan dengan bidang konseling mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh remaja. Ekstra berikutnya adalah klub matematika. Ini untuk kalian yang senang utak-atik angka dan ingin mendalami pelajaran matematika di luar jam pelajaran, bisa diikuti ekstra ini. Ekstra matematika dilaksanakan di lab SMP Ganesha Denpasar. Ekstra berikutnya adalah English Club. English Club adalah ekstrakurikuler bagi kalian yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Karena di sana kalian akan diajak banyak hal mengenai komunikasi menggunakan bahasa Inggris. Yang berikutnya adalah ekstra bahasa Bali. Ekstrakurikuler bahasa Bali merupakan salah satu ekstrakurikuler yang bisa kalian pilih untuk mendalami kemampuan bahasa Bali kalian.
Dalam ekstrakurikuler ini, kalian juga akan diajari mengenai mekidung, membaca puisi, maupun Masatwa Bali. Ekstrakurikuler bahasa Bali sering memperoleh juara dalam setiap kegiatan event yang diikutinya. Yang berikutnya adalah ekstra meja jahitan. Bagi kalian yang ingin mendalami dalam bidang menjahitan, bisa mengikuti ekstrakurikuler ini. Di sini kalian akan diajarkan untuk membuat berbagai jenis sampian yang dipakai dalam upacara keagamaan yang ada di Bali. Ekstra berikutnya adalah ekstra seni tari atau ekstra tari. Tari Bali merupakan salah satu identitas Pulau Bali yang terkenal sampai ke mancanegara. Jadi kalau untuk kalian yang ada minat pada tarian Bali, bisa mengikuti ekstrakurikuler ini. Salah satu tarian yang diajarkan adalah tari kebesaran SMP Ganesha Denpasar. Yang berikutnya adalah seni tabuh. Tari Bali selalu menjadi kesatuan dengan gamelan Bali. Jadi untuk kalian yang hobi menggambal, bisa mengikuti ekstrakurikuler ini. Kalian akan langsung dilatih oleh salah satu seniman kawakan asli Sesetan, yaitu Bapak Made Widiarto. Beliau juga merupakan salah satu guru di SMP Ganesha Denpasar. Yang berikutnya adalah seni lukis. Jadi yang punya hobi menggambar bisa disalurkan pada kegiatan ekstrakurikuler melukis ini. Salah satu karya siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis adalah lukisan di dinding lapangan basket sekolah kita. Sudahkah kalian berselfie di sana? Coba deh sekali-sekali nantinya. Yang berikutnya adalah ekstra vokal. Selain seni tradisional, di SMP Ganesha juga ada loh ekstrakurikuler untuk kalian yang senang bermain alat musik modern maupun bernyanyi, yaitu ekstra vokal. Dalam ekstra vokal ini, kalian juga bisa nantinya mengikuti paduan suara dalam upacara-upacara nasional yang ada di SMP Ganesha Denpasar. Yang berikutnya adalah ekstra teater. Jadi bagi kalian yang bercita-cita menjadi aktris dan tertarik akan seni peran, bisa mulai belajar dengan bergabung di ekstrakurikuler ini. Ekstrakurikuler teater selalu ditunggu penampilannya dalam setiap acara yang ada di lingkungan SMP Ganesha Denpasar. Yang terakhir adalah ekstra mading atau majalah dinding. Jadi untuk kalian yang tertarik dengan kegiatan mencari berita seperti wartawan, bisa mengikuti ekstrakurikuler ini. Karena selain kalian menyajikan berita, kalian juga akan diajarkan bagaimana mengemas, menulis berita tersebut agar menjadi lebih menarik. Jika di antara ke-24 ekstra yang ada, ternyata tidak ada yang bisa membuat kalian tertarik, kalian bisa mengajukan ekstrakurikuler ke pihak sekolah dengan syarat minimal diikuti oleh 10 peserta didik nantinya. Yang berikutnya adalah pemilihan ekstrakurikuler. Dalam memilih ekstrakurikuler, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, dalam pemilihan ekstrakurikuler itu adalah maksimal 3 dan minimal 1. Itu sudah termasuk ekstrakurikuler wajib. Karena di sini ada kata minimal 1, berarti kalian wajib mengikuti salah satu ekstra yang ada. Tidak boleh tidak mengikuti sama sekali.
Jadi kita harapkan pandemi ini akan segera berakhir sehingga kita bisa segera mengikuti ekstra-ekstra yang sudah kalian inginkan tentunya. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, sudahkah kalian menentukan ekstrakurikuler yang ingin kalian ikuti? Kalau sudah, silahkan tuliskan alasan kalian pada secari kertas kenapa memilih ekstrakurikuler tersebut. Jangan lupa isi identitas kalian ya. Sekian yang dapat Bapak sampaikan terkait ekstrakurikuler. Semoga bisa memberikan gambaran singkat mengenai ekstrakurikuler yang ada di SMP Ganesha Denpasar. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di kegiatan-kegiatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dan tetap pakai masker. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Thank you for watching.